Apa sih ini edukasi cinta bangga paham rupiah? Sebenarnya ini merupakan desain program yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Desain program yang untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap rupiah agar lebih menyayangi rupiahnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengenali dan merawatnya. Tidak hanya menyayangi uang rupiah, juga ingin juga kita menumbuh kembangkan rasa kebanggaannya terhadap rupiah bahwa rupiah merupakan simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa dan memahami rupiah dalam di perekonomian Indonesia. Begitu itu desain thinking terhadap edukasi cinta bangga dan paham rupiah. Kebetulan momen saat ini saya memberikan materi terhadap cinta rupiahnya. Jadi saya flashback dulu bahwa sebenarnya Bank Indonesia memiliki fenomena juga. Sampai sudah disampaikan juga oleh Pak BTD sama Mas Greg bahwa fenomena yang ada di masyarakat itu bahwa masyarakat masih belum memperlakukan uang rupiahnya secara baik. Nah, contohnya masih ada yang melipat, ada yang masih mencoret-coret, terus ada apalagi yang masih menstapler ya uang rupiahnya. Nah, itu perilaku yang memang masih atau fenomena yang masih kita temukan. Khususnya apabila kita melaksanakan layanan penukaran yang kita lakukan di pasar-pasar, kita masih menemukan fenomena itu. Maka dari itu, perilaku baik kita terhadap uang rupiah itu akan mempengaruhi yang telah sampaikan dari BTD, usia edarnya. Nah, usia edarnya apabila kita memperlakukan uang rupiah kita baik, usia edar dalam uang rupiah kita itu bahkan bisa lebih lama. Dan terkait juga uang rupiah kita, apa kita memperlakukan dengan baik, jadi security fitur yang ada dalam uang rupiah kita itu masih akan tetap terjaga. Kenapa? Karena uang rupiah yang kita pegang ini, apabila kita rawat dengan baik, security fiturnya akan tetap terjaga dan bapak ibu mudah untuk mengenali ciri-ciri keasliannya. Jadi itu yang akan mempengaruhi perilaku kita terhadap uang rupiah. Maka dari itu, kenapa fenomena ini masih ada dan muncullah gerakan cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Jadi itu ilustrasinya design thinking kenapa ada edukasi ini. Jadi kita langsung masuk apa itu cinta. Nah, kalau dari ini merupakan pesan-pesan atau tagline dan terminologi dari masing-masing dimensi cinta, dimensi bangga, dan dimensi paham. Mungkin nanti lebih detailingnya, nanti Mas Kli akan memberikan penjelasan dari dimensi bangganya dan dimensi pahamnya. Kalau saya untuk dimensi cintanya dulu ya. Jadi dimensi cinta ini tagline-nya adalah sayangi rupiahmu. Kalau kita tinjau dari terminologinya, kita bisa lihat di bawah bahwa cinta rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk menyayangi rupiah dengan cara mengenalinya dan merawat rupiah dengan baik. Nah, cara mengenalinya itu kayak gimana? Nah, kita mengenalinya itu dari sisi karakteristiknya, filosofinya, dan keanekaragaman seni dan budayanya. Contoh, kayak di uang rupiah kita, di uang 50.000 tahun emisi 2005, itu gambar pahlawannya adalah gambar pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Nah, itu kita patut berbangga nih, perwakilan dari Bali itu ada. Dan di uang 1.000 logam, itu I Gusti Ketut Puja. Jadi itu secara mudah kita untuk mengenali dari sisi gambar pahlawannya, filosofinya. Kalau dari sisi keanekaragaman seni dan budayanya, kita bisa ketahui bahwa di uang 50.000 itu di belakangnya ada gambar tari legong. Nah, itu salah satu seni budaya yang dimiliki oleh Bali. Dan di uang UPK 75 itu ada juga seni tenun kain geringsing, kain geringsing. Nah, itu cara kita mudah mengenali uang rupiah kita.
Kalau dari sisi karakteristiknya itu sebenarnya sudah ada tertuang di Undang-Undang Mata Uang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 itu di pasal 4. Ini dari sisi ciri-ciri secara umumnya. Nah, secara umumnya tadi sudah sempat ada pertanyaan kenapa nggak isi tulisan Cinta Mengapa Rupiah? Karena sudah dijelaskan frasenya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa itu yang ada frasenya dan ini memang sudah dijelaskan dari sisi ketentuannya. Ibu bisa baca semuanya, Bapak Ibu bisa baca. Ini lanjut. Nah, yang ini sudah saya sampaikan tadi bahwa cara kita mengenali uang rupiah kita cukup dengan dari sisi karakteristiknya, filosofinya, keanekaragamannya. Kalau dari sisi gambar pahlawan sudah saya jelaskan tadi, seni budaya juga udah, flora dan faunanya. Kalau floranya, kalau dari Bali itu perwakilannya lah bunga Jepun yang ada di uang 50.000. Kayak gitu. Ini. Lanjut ke, nah, merawat uang rupiah. Merawat uang rupiah. Kalau ini saya sempat dapat dinas bukan dinas ya dinas juga tergolong sih ke Jepang nih. Saya melihat memang berbeda. Kalau ibu lihat juga pada saat Piala Dunia itu tahun 2022 ya sempat viral nih warga Jepang budayanya. Dia tuh mengutin sampah. Saya juga ke Jepang, saya nggak nggak nemu sampah. Tong sampah pun saya juga nggak nemu. Entah kenapa itu tenggelam di mana. Karena memang di sana budayanya benar-benar terbangun banget, terbangun sekali budayanya orang sana. Sama dengan halnya mereka merawat uang rupiahnya. Kenapa? Karena mereka itu benar-benar menghargai gambar pahlawannya di sana. Contohnya di sana adalah kaisar, kaisar Jepangnya. Benar-benar mereka menghargai. Berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Ibu kalau bayar parkir baru nyerahin uang 2.000 udah langsung ces cepat kali ya tukang parkirnya ngambil uang langsung masukin ke kompeknya ya kayak gitu kantongnya. Nah, maka dari itu Bank Indonesia memiliki tips atau cara mudah untuk merawat uang rupiahnya dengan cara 5 jangan. Nah, ini caranya memperilakukan uang rupiah kita dengan baik. Pertama, jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahi, jangan dicoret-coret, dan terakhir jangan di stapler. Kenapa? Karena itu akan merusak uang rupiah kita apabila kita tidak memperlakukan dengan baik. Jadi security fiturnya tetap terjaga, Bapak Ibu juga memudahkan untuk mendeteksi ciri-ciri keasliannya karena security fiturnya tetap terjaga. Itu. Mungkin dari saya dimensi cintanya sudah mau hampir habis nih. Bisa dilanjutkan langsung ke Mas Keli ya, langsung ke dimensi bangga dan paham rupiahnya. Nanti untuk pertanyaan bisa dikip dulu, kita kita selesaikan dulu materinya, kita buka open seluas-luasnya untuk Bapak Ibu apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa chat kami atau langsung resen aja. Silakan Mas Keli. Terima kasih. Baik. Eh, oh ya udah. Baik, makasih Beli Tamar. Ini saya mau cek dulu suara saya bisa didengar apa semuakah? Aman, Bapak Ibu semua? Terdengar, Mas, terdengar. Terdengar ya? Aman, aman. Ya. Eh, Terdengar. kondisi perut aman, Bapak Ibu? Terdengar. Kondisi perut aman? Ah, ini yang Aman. perlu diamankan. Ini yang Itu yang belum. perlu itu perlu diamankan, Pak. Ya, Oh, kita kirim snack ke masing-masing tempat tuh belum sampai, Pak ya? Mungkin besok sampainya ya? kayaknya makanya Kayaknya besok besok sampai mentah ya. nih. Kayaknya besok. Besok masih Besok mentah double, Pak. kayaknya ya. Oh, besok double. Besok besok masih Double mentah kan? katanya. Masih. Kita masih ketemu, Pak. Ya, Baik, Besok terima ini besok itu baik. Mm-mm. konsumsinya mentah gitu. Oh, double Pak ya. Double ya. Oh, Ya double nanti ya. Oke, nanti oke. Double ya. diperhitungkan lah sama beli tamar nanti nih. Ya, santai-santai. Santai aja ya Pak ya. Sambil menyimak, barangkali ada yang mau sambil nyeduh kopi silahkan. Ada yang mau sambil Ya, ngemil-ngemil, ambil kemilan silahkan. Jangan sampai
dengerin kita presentasi di sini dari Bank Indonesia, toto jatuh korban gitu Pak. Ini bahaya Ya. juga gitu. Kalau videonya di stop berarti sedang Baik, kita langsung lanjut ke materi Pak ya. Ini santai aja, eh, jangan dibikin terlalu serius gitu, karena ini sebenarnya hal yang mudah dan sering kita jumpai, terutama pada saat tanggal 1 atau tanggal 25 Pak. Kita ngomongin masalah uang. Tadi Beli Tamar udah cerita mengenai dimensi cinta, bahwa benar adanya bahwa ini merupakan desain thinking dari Bank Indonesia sejak 3 tahun yang lalu. Tadi juga ada yang sempat menanyakan, ini nggak usah lama-lama Pak ya, saya mungkin setengah jam aja untuk menerangkan Bangga sama paham. Tadi juga sempat ada yang bertanya, loh kenapa sih yang disasar sekolah-sekolah? Karena kita mau mencoba untuk merubah sebuah karakter yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, yang dibiasakan kepada anak-anak di usia dini. Kira-kira demikian. Nah, izin, nama saya Gelitik Asmoro, izin menyampaikan materi selanjutnya yaitu mengenai bangga dan paham. Mengenai bangga dan paham. Nah, tentunya dalam konteks kita siang ini mengenai bangga rupiah. Bangga rupiah itu mengandung 3 unsur, Pak, yang perlu diketahui. Yang pertama, rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa, ya, nah, yang kedua sebagai alat pembayaran yang sah, dan yang ketiga sebagai alat pemersatu bangsa. Ternyata kita baru tahu loh, Pak. Mungkin kita semua di sini juga baru tahu ternyata yang namanya simbol sebuah negara itu nggak hanya cuma lagu kebangsaan, nggak cuma bendera merah putih, nggak cuma lambang Garuda, tapi juga uang rupiah. Karena sebagaimana yang dikutip dalam tema Festival Rupiah Berdaulat di Jakarta pada tahun 2024 saat ini adalah Rupiah Ambassador of Indonesia. Rupiah dengan rupiah merupakan ambasador, utusannya Indonesia gitu loh. Kira-kira begitu. Kalau kita pengen tahu Indonesia, kita harus tahu rupiah. Karena di rupiah itu tadi yang Beli Tamar sempat sampaikan, Beli Teddy juga sempat sampaikan, di situ ada kebudayaan kita, di situ ada keanekaragaman hayati kita, di situ ada gambar pahlawan-pahlawan kita yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah tahu. Nah, oleh karena itu, rupiah lahir seiring dengan berdirinya Indonesia dan menjadi bukti perjuangan, menjadikan Indonesia sebagai bangsa merdeka yang berdaulat seutuhnya. Nah, ini sebagai simbol kedaulatan. Nah, next. Oke. Nah, yang kedua, ini fungsi yang kedua. Tadi saya terangkan juga, rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu semua. Di Bali ini kan bisa dibilang sebagai tujuan wisatanya dunia, sebagai kiblatnya destinasi wisata dunia. Di sini mungkin kerawanan terhadap peredaran uang selain rupiah itu sangat tinggi. Kemungkinan entah dolar kah, entah ringgit kah dan sebagainya. Itu sebenarnya saya mau tanya ke Bapak Ibu semua, di chat aja di sini nggak apa-apa, balas chat. Boleh nggak sih kita berbelanja menggunakan turis-turis asing itu menggunakan dolar? Boleh nggak? sangat boleh harus. Harus. Nah, ada yang bilang harus. Nah, kalau mereka menggunakan mata uang asing, mereka digunakan di NKRI. Tadi kata Pak Gunarsa itu boleh. Gitu, Pak ya. Enggak, maksudnya Nah, harus belanja pakai gimana? rupiah dia, harus pakai Oh, rupiah harus maksudnya. belanja pakai rupiah. Nah, Iya, seandainya mereka hanya punya mata uang ringgit, misalkan ringgit Malaysia, apa yang harus mereka lakukan? ya tukarkan di manicing lah. Nah, harus ditukar di money changer dulu, Ya, setelah jadi rupiah, disubstitusi baru menjadi rupiah, baru dibelanjakan. Nah, itu betul balik. adanya, Pak. Karena memang eh, apapun apa namanya di wilayah negara manapun di wilayah Indonesia itu harus menggunakan rupiah. Di kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri itu merupakan wilayah NKRI loh. Itu harus menggunakan rupiah. Di kapal berbendera Indonesia itu harus menggunakan rupiah karena kapal berbendera Indonesia itu merupakan wilayah NKRI secara undang-undang. Itu harus menggunakan rupiah walaupun posisi kapal pesiarnya misalkan Indonesia punya kapal pesiar nih. Posisinya ada di Selat
apa namanya di di Laut Atlantik gitu ya, itu harus pakai rupiah, Ini. nggak boleh mata uang asing karena itu merupakan wilayah NKRI. Nah, oleh karena itu NKRI harga mati harus menggunakan rupiah, nggak boleh pakai yang lain, ya Pak ya, karena ada Ya, karena berdampak saya hukum setuju. gitu, berdampak pidana. Oke, deal ya. Oke, next, Ya, alat pembayaran yang sah. Next, beli, kita lanjut lagi, terus. Nah, ini dia. Ini yang tadi saya singgung mengenai dimensi dari Bangga Rupiah, yaitu rupiah sebagai alat pemersatu bangsa. Sebelumnya, beli. Jadi dulu di masa-masa kerajaan, setiap kerajaan itu untuk menandai wilayah kekuasaannya, mereka membuat satu mata uang tersendiri. Uang Majapahit, Samudra Pasai, dan sebagainya. Uang Samudra Pasai, lokoinnya nggak bisa dipakai di Majapahit, dan sebagainya. Seperti itu. Coba slide sebelumnya, beli. Kita kasih contoh ke Bapak dan Ibu sekalian. Nah, seperti di sini misalkan. Jadi memang yang namanya rupiah itu adalah bentuk kesepakatan bersama. Ini setuju nggak? Setuju. Ru- Rupiah adalah bentuk kesepakatan bersama. Kalau nggak sepakat, saya nggak mau pakai rupiah, boleh nggak sih waktu itu? Boleh-boleh aja. Tapi karena ini merupakan kesepakatan bersama sebagai alat tukar, oleh karena itu ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai simbol kedaulatan, sekaligus sebagai alat tukar, alat memperkaya, dan alat penyimpan nilai di Indonesia. Itu namanya rupiah. Nggak ada lagi yang namanya orida, uang rupiah daerah, dan sebagainya. Dulu ada yang namanya uang logam, misalkan kayak di Kerajaan Majapahit, Kerajaan Aceh, Samudra Pasai, dan Kerajaan Mataram itu punya mata uangnya sendiri-sendiri. Nah, itu disatukan sejak masa kemerdekaan dengan rupiah. Nah, utamanya hadir sebagai penanda kekuasaan di seluruh wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke itu di tahun 68 sampai dengan sekarang. Nah, seperti itu. Itu maknanya apa namanya bahwa rupiah itu sebagai pemersatu bangsa. Dimanapun kita berada di seluruh wilayah Indonesia, kita tetap menggunakan rupiah dan rupiah akan dikenal oleh lawan lawan transaksi kita yang ada di seluruh wilayah. Sejauh wilayah tersebut ada di Indonesia, apalagi kalau Indonesia ini kan nggak seperti negara-negara lain ya Pak Bu. Kalau negara-negara lain mungkin di benua Amerika itu cuma satu dataran gitu loh. Tantangannya itu sungguh berbeda. Beda sekali. Kalau di Indonesia itu terdiri dari lembah, terdiri dari pegunungan, dia harus nyebrang laut. Oleh karena itu, tantangan untuk mendistribusikan rupiah ke seluruh Indonesia itu merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Bank Indonesia. Harus menyusun strategi supaya rupiah tetap beredar dalam kondisi layak, cukup, gitu kan ya. Dan dalam pecahan yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi ada tiga, Pak, tadi Bangga. Yang pertama apa tadi? Sebagai simbol kedaulatan. Yang kedua, sebagai alat transaksi yang sah. Dan yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, ini udah 15 menit ya. Kita lanjut 15 menit lainnya, boleh ngopi dulu. Kita lanjut, beli. Kita ke paham rupiah. Ini nggak usah, nanti mungkin kalau mau tahu Sipadan dan Ligitan lebih dalam lagi mungkin nanti kita bisa di sana ya. Di nanti kalau ada Bapak dan Ibu yang mau ingin bertanya mengenai ini, silahkan nanti nggak apa-apa, di chat juga nggak apa-apa, nanti kita kumpulin. Nah, paham rupiah itu pesannya adalah belanja bijak. Simplifikasi pesan yang diusung oleh Bank Indonesia adalah mengenai belanja bijak. Nah, itu juga paham rupiah itu ada tiga. Yang pertama itu bijak berbelanja, bijak dalam berbelanja. Yang kedua adalah cerdas dalam bertransaksi, cerdas Pak ya dalam bertransaksi. Terus yang ketiga membiasakan perilaku untuk berhemat. Yang pertama bijak dalam berbelanja. Saya mau tanya Bapak Ibu semua. Yang di sini yang punya ngacung aja ya. Saya atau di chat juga boleh gak apa-apa. Ngaku aja gak apa-apa deh. Yang punya katakanlah sepatu olahraga lebih dari satu siapa? Sepatu olahraga lebih dari satu pasang misalkan.
Wih, nggak ada nih, semuanya cuma punya satu pasang nih. Ada, tapi Satu robek pasang. ya, robek Guru, dua guru. gitu. Oh, robek. Iya, Terus punya tiga, i- robek dua gitu. Kalau guru pasti hemat. pasti Bu Kalau saya gurunya nih. pasang, Pak. Ah, sehemat-hematnya Bu Guru nih, yang punya dompet buat kondangan lebih dari satu, ada nggak? Tidak mungkin itu pun sudah belusuk. Sudah Jadi gitu. kelupas. Jadi eh, yang pertama nih, kita mau bahas mengenai paham rupiah. Itu yang pertama adalah mengenai belanja bijak. Nah, ini lebih kepada peran atau fungsi rupiah dalam perekonomian. Kenapa sih yang diusung adalah yang pertama belanja bijak? Karena dengan belanja bijak, berarti kita secara tidak langsung dapat menekan inflasi. Nyambung nggak, Pak? Nyambung. Ada yang bisa nerangin nggak? Ada hadiahnya nih. Ada yang bisa nerangin nggak? Coba, Pak. Tadi yang nulis, yang bilang nyambung siapa nih? Pak Ayo yang bilang SMPN nyambung. 4 nih. Ya, ya. Ayo, kenapa nyambung? Begini ya, Pak. Mm-mm. Umpamanya kita beli belanja barang yang tidak kita perlukan, berarti kita kan mengambur-amburkan uang. Jadi kita tidak Mm-mm. tahu berapa kebutuhan yang harus kita siapkan. Sedangkan barang Mm-mm. kita perlukan tidak mendesak, kita siapkan, berarti itu mengambur-amburkan uang, berarti itu kan tambah inflasi. Itu pendapat saya. Gitu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Pokoknya Ya, berpendapat di sini oke lah. Ada lagi yang mau ya. berpendapat? Berapa? Nah, coba Pak Pak Swindu, Windu. Nggih, monggo Pak. nggih. Nah, kalau kita tidak belanja bijak, jadi kita belanja apa yang kita inginkan, itu mengakibatkan kan permintaan itu akan semakin tinggi dan otomatis akan menaikkan harga-harga yang diminta itu. Dengan kenaikan harga ini kan terjadi yang namanya inflasi, Ya, kenaikan-kenaikan harga itu. betul, Pak. Mungkin itu Jadi, aja. 100. baik. 100 dapat. 100 Pak Jangan nyebut bagus. ntar ditagih lagi. Nah, jadi terima kasih nih. Yang SMP 4 Pak siapa? Pak Pinjam Suyase, 100. Pak Suyase Pak. sama Iya. Pak Swindu nih terima kasih banyak. Nggih. Tadi Suyase udah menjelaskan juga kalau kita belanjanya nggak bijak, belanja lebih dari katakanlah nggak tadi juga Pak Windu juga bilang nggak sesuai kebutuhan tapi sesuai keinginan, sesuai ego gitu kan ya. Ini menyinggung juga ada apa namanya kenaikan dari sisi permintaan sehingga itu meningkatkan inflasi. Ini saya kaitin nih Pak nih. Sama tadi ada yang nanyain kenapa sih bayar utang negara BI nggak nyetak uang setinggi-tingginya. Tadi berita ini juga udah menjelaskan bahwa peredaran uang secara tinggi itu akan meningkatkan inflasi. Ini kaitannya apa? Ini ada kaitannya sama komoditas. Karena tadi ngomongin sepatu, tadi ngomongin tas. Kalau lebih beli lebih dari dua itu secara nggak langsung meningkatkan inflasi. Jadi yang namanya pemerintah pada saat berkeinginan untuk mencetak sejumlah uang, itu di neracanya masuk sebagai hutang, Pak. Masuk sebagai hutang pemerintah terhadap masyarakat. Yang namanya hutang pemerintah itu harus punya jaminan. Jaminannya apa? Komoditas, Pak. Indonesia harus punya komoditas yang mampu mengimbangi hutang yang pemerintah buat. Kalau komoditasnya nggak ada, uangnya beredar banyak, tentunya uang beredar banyak nih nggak kita pandang dalam hal misalkan begini. Oh, uang beredar banyak berarti BI ngedarin uang sebanyak-banyaknya dong. Masyarakat enak nih tinggal nampung, nggak begitu. Tapi ada instrumennya. Misalkan menurunkan tingkat suku bunga. Begitu BI menurunkan tingkat suku bunga, masyarakat banyak yang minjem nggak Pak ke bank? Banyak yang minjem karena suku bunganya rendah. Entah untuk perumahan, entah untuk konsumtif, entah untuk hal-hal yang produktif, entah untuk buka usaha karena bunganya rendah. Nah, itu artinya uang akhirnya beredar di masyarakat, ada instrumennya. Nah, setelah itu nanti tadi kita sambungin, pemerintah harus punya komoditas. Komoditas hasil bumi kah, hasil kerajinan kah, dan sebagainya. Untuk menjamin bahwa pemerintah bisa melunasi hutang tersebut. Nah, oleh karena itu, jika pemerintah nggak punya komoditas, uang yang beredar itu akan banyak. Komoditasnya dikit, produknya dikit nih, permintaannya tinggi jadinya. Akhirnya jadinya inflasi. Nah, oleh karena itu tadi
yang bijak dalam berbelanja, seandainya ini ilustrasi ya. Eh, saya punya, saya pedagang telur. Saya punya 5 kilogram telur. Pak Suwindu perlu 1 kilogram. Pak Wayan perlu 1 kilogram. Pak siapa tadi? Pak Pak Putu Gunarsa perlu 1 kilogram. Pak Agus Arianta perlu 1 kilogram. Terus Beli Tamar perlu 1 kilogram misalkan. Tiba-tiba Beli Tamar datang ke saya nih mau beli telur. Harga telurnya 10.000 nih. Ini ilustrasi pendeknya ya. Harga telurnya 10.000. Beli Tamar beli 3 kilo. Keambil. Padahal yang butuh masih 4 lagi. Pak Windu masih butuh. Pak Wayan Ariana masih butuh. Pak Gunarsa masih butuh. Pak Arianta masih butuh. Kalau Beli Tamar mau menaik, kalau saya mau menaikkan harga lebih dari 10.000, boleh nggak? Boleh, karena terpicu. Di luar sana masih ada 4 orang yang butuh. Saya tinggal punya 2 kilo, gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi akan menaikkan inflasi. Kalau kita berbelanja sesuai dengan keinginan, tapi bukan bukan sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Aduh, pahamnya ini juga nih ya, panjang. Terus yang kedua adalah cerdas dalam bertransaksi. Coba next, Bli. Cerdas dalam bertransaksi. Mana ini next? Ya udah saya lanjutin ya. Cerdas dalam bertransaksi. Nah, cerdas dalam bertransaksi bahwa kita nggak melulu, mungkin pada umumnya kita tahu yang namanya rupiah itu dalam bentuk fisik. Tapi sesuai dengan perkembangan teknologi pada saat sekarang ini, rupiah itu berkembang menjadi banyak sekali bentuknya, baik itu rupiah digital, jadi e-money yang ada di handphone kita sekarang. Kita bahkan sekarang nggak bawa dompet kemana-mana juga nggak masalah. Yang penting handphone ke bawa. Tapi kalau handphone nggak kebawa, uring-uringan kita, karena semua transaksi ada di handphone kita. Nah, oleh karena itu, kita juga harus cerdas dalam bertransaksi. BI mengeluarkan sebuah kanal pembayaran digital namanya KRIS. Ada yang tahu nggak KRIS apa kepanjangannya? Jangan-jangan QRIS aja deh. Ada yang tahu nggak KRIS apa sih kepanjangannya? Coba di chat, di kolom chat. KRIS. Oh, saya satu pasang nih, Pak Agus. Ah, nggak percaya saya nih. Saya dua, Pak Agus. Oh, waduh. KRIS apa kepanjangannya? Quick, ada quick ya. Quick Quick response. Response Code Indonesia Standar, kode Indonesia Standar. Nah, ya betul. Jadi itu panjangannya. Ini Pak siapa tadi yang jawab nih? Jawab terus. Pak Wah, Suwindu. Kris, panjang banget nih Pak Fatul Hakim. Pak Suwindu. Nah, jadi kita harus cerdas dalam bertransaksi. Eh, Gunakan semua alat pembayaran yang memang kita dapat gunakan sesuai dengan perkembangan teknologi yang saat ini terjadi. Memang tadi juga ada pertanyaan di tengah-tengah Beli Teddy menyampaikan, mungkin nggak sih seluruh alat pembayaran itu ke depan akan dalam bentuk digitalisasi gitu ya, sebuah sistem dan platform dan sebagainya dalam bentuk digital. Itu sangat mungkin. Tapi memang khususnya untuk di Indonesia ini kan kita nggak kayak negara lain ya. Kita kita perlu pemerataan dan sebagainya. Dulu waktu saya tugas di Palu, saya begitu pergi ke daerah Morowali aja, itu infrastrukturnya udah nggak ngedukung untuk melakukan pembayaran secara digital. Jadi nggak cuma BI aja di sini yang punya tanggung jawab, tapi kita bersama juga instansi-instansi terkait, mungkin jadi dari apa namanya pihak-pihak sistem informasi, dalam hal ini Departemen Telekomunikasi dan sebagainya, itu harus bekerja sama membangun portal-portal gitu ya di wilayah-wilayah yang tadi mungkin sebutkan terpencil. Ini biar mudah aja gitu ya, yang terpencil yang memang masih membutuhkan akses digitalisasi seperti itu. Nah, terus selanjutnya next selanjutnya yaitu mengenai, nah ini, paham rupiah dengan berhemat. Pada saat kita melakukan penghematan, nah ini kerennya lagi, karena penghematan juga nih, kenapa sih kita menggandeng teman-teman guru penggerak dari Jemberana gitu ya, dan dari wilayah lain. Karena memang kita ingin membiasakan anak-anak didik kita agar mereka tuh selalu senantiasa berhemat. Secara nggak langsung, secara tidak langsung, pada saat kita berhemat,
itu kita membangun loh pertumbuhan ekonomi paling nggak di wilayah kita sendiri. Karena pada saat kita berhemat, artinya ada sebagian uang yang bisa kita tabung. Nah, kalau taruhlah menabung uang yang sebagiannya itu ditabung di eh, B- BPD Provinsi Bali gitu ya. Misalkan kalau di sini saya mau kesebutnya BPD Sulteng loh, BPD Bali. Misalkan ditabung di BPD Bali. Nah, BPD Bali itu akan memutarkan uang itu, Pak, Bu, ke seluruh masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit, baik itu konsumtif maupun produktif, untuk dipakai sebagai modal usaha. Nah, oleh karena itu, perputaran ekonomi di paling nggak di sekitar wilayahnya itu terus bergeliat, kira-kira begitu. Sehingga ini berperan dalam menumbuhkan perekonomian di wilayahnya masing-masing. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ini apa namanya penjelasan singkat dari paham rupiah. Nah, saya kira cukup itu ya dari sisi bangga dan paham setelah tadi cinta oleh Beli Tamar. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke moderator, mungkin Mas Greg ya, masih Mas Greg atau Beli Tamar nih? Dipersilahkan Mas Greg, kurang lebihnya mohon maaf, tadi saya belum buka dengan Om Swastiastu, saya tutup Om Sati Santi Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Klik untuk pemaparannya. Mungkin saat ini kita kasih kesempatan buat Bapak Ibu yang masih tadi penasaran ya Pak ya, untuk yang mau melakukan tanya jawab. Dan juga infonya nih kalau misalnya yang melakukan tanya jawab, ada yang bertanya dapat souvenir kayak ini Pak, info dari Beli Tamar tadi. Jadi silakan Bapak Ibu, Durus kalau ada yang mau nanya terkait CBP ataupun ada yang tadi yang belum tersampaikan. Ini di kolom chat ada sih, Pak Ketut Silakan yang Putrayasa. belum. Pak Ketut Putrayasa, saya bacakan aja ya. Mungkin pertanyaannya terkait paham rupiah, saya belum paham terkait hal-hal yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Kok rupiah kita nilai tukarnya rendah dibandingkan mata uang negara lain? Mungkin saya jawab secara umum dulu ya, nanti Mas Kli bisa nambahin. Nah, kalau terkait nilai tukar ya, kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Kelik, kenapa sih kita memberikan edukasi ini? Kenapa? Karena ini salah satu juga mempengaruhi nilai nilai perekonomian Bank Indonesia. Kenapa? Yang pertama dari Bangga Rupiah. Kenapa kita ada eh, kalau di Undang-Undang Mata Uang kan dijelaskan tuh di pasal 21 ayat satunya. Setiap transaksi di NKRI wajib menggunakan uang rupiah. Dan di pasal 23 ayat satunya itu juga dijelaskan bahwa uang rupiah tidak boleh ditolak. Kenapa? Uang rupiah tidak boleh ditolak apabila rupiah itu diragukan keasliannya. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa apabila rupiah kita gunakan di setiap transaksi, ini akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Itu punya satu. Kedua, terkait belanja bijaknya, itu kita bisa maknai bahwa belanja sesuai kebutuhan. Nah, bukan maksud kita tidak membelanjakan uangnya, tapi dalam pilihan belanjanya, kita lebih mengutamakan produk lokal. Kenapa? Kalau kita membabi buta belanja yang terkait produk impor, itu juga akan mempengaruhi nilai tukar rupiah kita, karena akan ditekan dari sisi permintaannya itu. Begitu. Ini salah satu eh, upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui edukasi cinta Bank Apa. Nah, terkait kita sambungkan sekarang nilai tukar rupiah kenapa bisa lebih rendah, ini ada beberapa faktor. Faktor luar dan faktor di dalam. Tapi lebih banyaknya di faktor dalamnya nih. Kalau faktor luarnya mungkin kita bisa melihat perekonomian kayak di Amerika, di Eropa, itu lagi naik-naiknya. Itu lagi naik-naiknya. Kalau faktor dalamnya itu biasanya dipengaruhi oleh eh, apa namanya? Itu produk produk kita nih. Dalam artian kita lebih berpikir, contoh, kita salah satunya kita belanja nih. Nah, kita lebih ngutamain produk dalam negeri nih ketimbang produk impornya. Tuh. Dan tidak menimbun dolar nih dan menukarnya dengan rupiah. Itu kan biasa dimanfaatkan nih sama kita warga lokal kayak gitu. Itu salah satunya. Terus kalau bisa di Indonesia ini kita lebih eh, menumbuhkan lagi entrepreneur atau wirausaha yang orientasinya ekspor.
kayak gitu. Itu salah satu caranya, upayanya, salah satu upayanya kita. Terus berwisatanya kita kalau bisa kita menikmati wisata dalam negeri. Itu salah satu bisa upaya. Terus berinvestasi juga dalam negeri. Jadi pengaruh juga eh, impor, karena belanja belanja kita dalam negeri cukup masih banyak. Apa apa itu kira-kira? Kayak itu kita impor bahan bakar. Bahan bakar itu penggunaannya gede banget. Nah, itu saya nggak tahu sih berapa eh, minyak berapa barel ya per hari itu ya. Jadi itu akan juga mempengaruhi permintaan kita dari sisi impor bahan bakar. Apabila kita bisa mensubstitusinya tidak menggunakan bahan bakar lagi, kita tidak perlu impor lagi bahan bakar minyak. Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita, karena kita juga penghasil nikel terbesar nih. Itu bisa kita gunakan ya motor atau mobil listrik lah. Kita mulai bertransformasi atau berinovasi agar konsumsi bahan bakar kita bisa menurun nih, dan kita tidak lagi tergantung dengan impor minyak. Itu sih salah satu kenapa tukar rupiah kita melemah dan dibandingkan oleh eh, negara lainnya. Karena salah satunya adalah faktor ke dalam dan faktor di luar juga, kayak gitu. Makanya dari Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan Bapak Ibu semua untuk bisa mengedukasi anak-anak didiknya di sekolah, karena itu masa depan generasi emasnya Indonesia. Jadi bisa menumbuh kembangkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap rupiahnya, agar lebih memahami peran rupiah dalam perekonomian, agar belanja lebih bijak, mengerti paham akan inflasinya juga, dan terjaga juga ini nilai tukar rupiah kita, pilihan belanjanya lebih mengutamakan produk impor, dan bisa membangkitkan entrepreneur atau wirausaha yang orientasinya itu ekspor bukan impor, kayak gitu. Mungkin itu, silakan Mas Kli, akun ada yang mau ditambahkan. Udah cukup nih. Jadi tadi menarik juga nih yang orientasinya ekspor. Kalau orientasinya ekspor, kira-kira kita dapat apa Bapak Ibu semua? Kita dapat devisa dari luar. Nah, itu juga memperkuat nilai tukar rupiah. Barangkali itu tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Eh, Coba ini kayaknya saya, ada di kolom chat banyak nih Mas. coba saya bertanya sedikit Pak dari SMP 5 Negara Windu Putra. Oh, silakan Bapak. Oke, maaf Pak kalau sudah yang bertanya nanti. Wah, saya senang lagi Pak. Apalagi nanti kalau kita ketemu, tolong disapa Pak ya. Oke, mudah-mudahan Pak. Oke. Ah, CBP Cinta Bangga dan Paham. Saya sangat cinta, saya sangat bangga, saya sangat paham Pak. Cuman masih bertepuk sebelah tangan. Ketika kita kejar dia lari Pak. Oke. Nah, itu ilustrasi pertama. Ya, gini Pak. Salah satu yang menyebabkan inflasi itu kan adalah kenaikan harga-harga atau nilai dari suatu barang. Itu terkait dengan, tidak hanya terkait dengan, kalau menurut saya ini, tidak hanya terkait dengan apa namanya, banyaknya permintaan, tetapi salah satu terkait itu kan pertama panjangnya distribusi dari satu produsen. Misalnya itu kan juga menyebabkan kenaikan harga barang di tingkat akhir. Katakanlah dari dagang sayur saja. Dari produsen diambil oleh distributor, dijual di pasar yang sangat pagi sekali, kemudian diambil oleh pedagang pasar, distributor apa namanya, tingkat yang ketiganya, diambil lagi dengan dagang-dagang yang keliling itu, katakanlah kalau di Jemberane istilah dagang tepa atau dagang yang keliling gitu, sampai pada konsumen entah yang keberapa kali. Itu kan juga memicu tentang kenaikan harga yang menyebabkan inflasi. Yang kedua, mungkin juga daya beli masyarakat itu meningkat untuk yang pekerja swasta itu setiap tanggal 1 Mei. Isu-isu kenaikan gaji atau kenaikan UMR setiap tanggal 1 Mei itu sudah kita sering dengar. Itu juga menyebabkan terjadinya apa namanya, kenaikan harga. Apalagi kalau ada berita gaji PNS naik, wah itu belum naik sudah naik harga duluan, kan begitu. Nah, tidakkah ada
atau dilibatkan BI untuk pengaturan undang-undang atau apapun sehingga bisa ditekan inflasi ini dengan tidak adanya membatasi distribusi dengan kenaikan-kenaikan yang kita lihat itu eh, yang menyebabkan juga daya beli masyarakat terutama untuk kami ya kita tahu PNS itu selama 10 tahun pemerintahan Jokowi naiknya cuma 2 kali di menjelang pemilu gajinya. Juga kemampuan daya beli untuk PNS itu menurun sementara yang swasta meningkat. Mungkinkah BI dilibatkan dalam pembuatan satu aturan undang-undang atau apa peraturan pemerintah ataupun sampai dengan teknisnya di peraturan menteri untuk mengurangi terjadinya eh, katakanlah kalau yang dari masyarakat mungkin tidak bisa kita kita batasi, terutama yang dari pabrikasi. Apakah dilibatkan sehingga mengurangi yang namanya distributor, panjangnya distribusi sampai ke masyarakat sehingga menekan yang namanya inflasi ini. Nah, mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwindo. Mungkin sebelum Mas Klik, saya sedikit dulu ya untuk intro. Oh, boleh, boleh, boleh. Untuk intronya, ini benar-benar sebenarnya kami dari pengelolaan uang rupiah agak agak memang ini ya terkait inflasi ini memang belum benar-benar memahami ya secara apa sih inflasi itu dari sisi kajiannya, apakah dari volatil put-nya lah yang mempengaruhi, apakah barang terhadap jasanya lah yang mempengaruhi. Biasanya inflasi itu eh, mendekati hari raya yang kami tahunya. Tapi penting bagi kami juga ini ke depannya terkait materi ini kami akan mengikut sertakan dari perumusan kebijakan karena lebih detailingnya terkait kenaikan harga apalagi kajiannya tentang inflasi itu dari unit perumusan kebijakan ini. Tapi mungkin secara umum kami sampaikan pemicu inflasi itu apakah jalur distribusi, apakah dari berita-berita kenaikan apa namanya gajinya PNS itu sebenarnya ya menurut kami sah-sah aja Pak. Pasti itu akan ada, tapi apakah BI diterlibatkan nih terkait hal tersebut sebenarnya Bank Indonesia ini upayanya memang sudah kita lakukan. Kita selalu berkoordinasi, Pak. Maka dari itu Bank Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kita juga ada namanya tim TPID, Pak, tim pengendalian inflasi dengan pemerintah daerah. Kita selalu juga memberikan masukan-masukan, memberikan data-data bahwa ini loh volatil food. Nah, ini loh barang terhadap jasa. Ini loh ada wisatawan kunjungannya. Nah, data-data ini persentase-persentase year of year-nya, Y2Y-nya akan terus disampaikan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah kota, karena kembali semua policy-nya dari pemerintah, Bapak. Karena Bank Indonesia hanya lembaga negara yang tidak lembaga negara independen, tidak ada kewenangan terkait ketentuan terhadap itu. Kami hanya melakukan koordinasi di sini. Tetap kita mendorong upaya agar inflasi itu bisa kita tekan. Kayak gitu. Makanya sempat nih cabai rame-rame harganya harganya naik nih. Padahal pemerintah sudah selalu mengedukasi, ayo tanam cabai di rumah gitu. Sempat kita juga ditanya, Pak, ini cabainya harganya naik. Kita juga kita juga udah tanam nih di rumah, tapi kok harga cabenya nurun nih. Nah, ya kayak gitu nih. Kita juga agak susah jawabnya karena ini kan semua berproses. Makanya edukasi ini kita tanamkan agar meningkatkan awarenessnya masyarakat dan menumbuh kembangkan nih rasa bangganya dan memahami rupiah dalam perekonomian. Nah, itulah yang perlu memang tantangannya kita lakukan upaya itu. Makanya kita ingin menggandeng Bapak Ibu semua untuk bisa gerakan Cinta Bangga Paham Rupiah ini kita gembangkan di Jembrane
biar kita bisa lebih solid ini untuk berkoordinasi dan komunikasinya. Sangat terasa sih Pak terkait inflasi, apalagi mau mendekat galungan ini harga-harga mulai kita 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 sudah dengar-dengar nih kayak harga buah lah terutama udah mulailah. Tapi kalau bisa kita tetap bijak berbelanjanya, pilih produk lokal dan belanjanya sesuai kebutuhan. Mungkin saya paham nih dari ibu-ibu biasanya manajemen stok ya, tapi alangkah baiknya kita belanja sesuai kebutuhannya dulu. Mungkin itu intro yang dari saya. Silakan mungkin Mas Keli bisa menambahkan lagi. Baik, terima kasih Bli Tamar. Jadi eh, tadi kaitannya sama jalur distribusi ya, tadi yang disikapi. Nah, saya mau ambil contoh karena saya pernah di Tegal dulu, Pak Windu. Saya mau ambil contoh di Tegal pada saat tahun 2018 atau akhir 2018, awal 2017 lah, 2017 2018, di mana yang namanya di wilayah Tegal itu dekat Brebes. Orang-orang di Brebes sana itu banyak yang menanam eh, bawang merah. Bawang merah banyak sekali ditanam di sana. Sehingga Brebes itu menjadi salah satu wilayah eh, yang mendistribusikan bawangnya ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sementara bawang putih itu impor dari Cina, Pak. Bawang Iya. putih impor dari Cina. Nah, Bank Indonesia pada saat saya di sana dulu ya, Bank Indonesia pada saat kami di Tegal dulu, itu berupaya gimana caranya supaya petani-petani di sana mau membudidayakan bawang putih yang notabene itu udah ada let's say importirnya dan sebagainya. Kita melawan importir nih Pak. BI melawan BI versus importir gitu ya untuk mengendalikan harga bawang putih waktu itu. Nah, itu Pak. BI bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan universitas-universitas lain. Kita pakai Pak penelitinya untuk melakukan penelitian di Tegal mengenai unsur hara tanah dan sebagainya. Apakah wilayah-wilayah mana di Tegal yang dapat ditanami dengan bawang putih? Yang pada saat itu kelompok tani di sana tuh enggan menanam bawang putih karena bawang putih di Indonesia tuh udah dipenuhi melalui impor. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ada satu kelompok eh, yang ingin bekerja sama dengan BI, kita pinjamkan lahan gitu. Lalu berdasarkan hasil penelitian, hasil observasi dari para peneliti-peneliti universitas bahwa bawang putih di sana bisa tumbuh dan akhirnya ditanamlah percontohan bawang putih di sana, Pak. Sampai akhirnya itu berhasil, harga di sana bawang putih dapat dikendalikan, wilayahnya diperluas lagi, semakin banyak yang tadinya ilfil petani-petani di sana enggan menanam bawang putih karena pasarnya mungkin udah dikuasai oleh importir, akhirnya mereka menjadi mau gitu menanam bawang putih, bahkan sampai di wilayah itu dibuatkan tugu bawang putih, Pak, bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu penghasil bawang putih di Jawa Tengah, seperti itu, Pak. Nah, sehingga memang apa namanya, inflasi ini sebabnya bisa macam-macam. Salah satunya yang tadi Bapak Suwindu sebutkan, jalur distribusi yang panjang. Bahkan harga bahan bakar mungkin dulu di wilayah timur tuh tinggi banget gitu yang namanya harga bensin dan sebagainya. Tapi saya yakin pemerintah juga udah berusaha semakin banyaknya pembangunan infrastruktur jalan raya dan sebagainya, fasilitas-fasilitas pabrik dan sebagainya. Ini diharapkan dapat menekan biaya distribusi sehingga harga harga komoditas itu dapat dikendalikan. Dan BI, jadi yang namanya Bank Indonesia tuh nggak cuman melulu ngurusin mengenai uang, mengenai bank, Pak. Komoditas kita urusin, Pak. Supaya harga terkendali, supaya inflasi itu terkendali. Kira-kira kira-kira demikian, Pak. Barangkali itu ya, eh, Pak Windu. eh, Oh iya. Semoga bisa Ya, menjelaskan. Ya, Oke, terima Mungkin kasih Pak. kalau izin Mas Kali kalau boleh menambahkan terkait dengan pertanyaan. lalu silakan Mas Oki. Mas Oki, kendala sinyal nih. Nggak apa-apa lanjut aja dulu ya. Kayaknya eh, dari kolom halo, chat Mas banyak izin, pertanyaan juga ini. Atau ada yang mau izin ikut. bergabung? Oh Pak Gunarso lagi. Ah, ya, mohon maaf.
ini saya yang real saja ini, karena kalau cinta bangga iya, pahamnya mungkin belum. Karena gini, sekarang saya contohnya dan hampir rata-rata semua guru punya hutang di bank. Nah, apakah suku bunga yang rendah itu baik bagi bank atau bagi kemajuan atau bagi apapun gitu, terkait dengan penggunaan uang? Karena apakah bunga yang rendah itu artinya inflasi tinggi atau bagaimana, itu yang saya belum paham. Karena ketika bunga rendah, maka pasti akan banyak peminjam dan memanfaatkan uh, peluang itu untuk kegiatan transaksi. Coba mohon informasinya. Uh, karena di satu sisi antar bank itu pun beda-beda suku bunga yang terjadi. Nah, peran BI dalam hal ini dalam pengaturan suku bunga seperti apa? Karena kalau di satu sisi juga bank-bank pun juga menabungkan uangnya di BI. Gitu. Itu aja mungkin beri informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunarsa. Mungkin tadi Mas Oki udah tersambung belum ya sebelum ini? Lagi mencoba sih Mas, nggak apa-apa, Oh langsung ya udah, jawab aja. langsung Pak Gunarsa ya. Apakah suku bunga itu baik? Nah, suku bunga itu sebagai salah satu instrumen Bank Indonesia dalam menyebarkan atau mengedarkan uang juga sebenarnya Pak. Jadi apakah suku bunga itu baik? Nah, jadi ini pertanyaan mungkin setara dengan apakah inflasi itu baik? Ada kenaikan harga gitu, apakah itu baik? Iya, inflasi itu baik dalam batas-batas tertentu. Karena apa? Dengan adanya inflasi, artinya roda perekonomian itu menjadi menggeliat. Menjadi menggeliat. Orang kan tergiur, oh untungnya gede. Padahal untung yang gede yang kita dapat itu, pada saat kita dibelanjakan lagi, akan mendapatkan mungkin barang yang nilainya lebih kecil, tapi sedikit, tapi ada inflasinya, seperti itu. Nah, tentunya eh, BI dalam apa namanya mengeluarkan kebijakan, kalau sekarang namanya BI 7 Days Repo Rate, itu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, eh, itu harapannya diikuti oleh seluruh perbankan. Katakanlah BI menetapkan suku bunga 5,75 gitu misalkan ya. Itu harapannya adalah diikuti oleh semua perbankan. Nah, pada saat katakanlah bank menurunkan suku bunga, tentunya maksud BI adalah agar uang dapat beredar di masyarakat dan dapat digunakan baik itu secara konsumtif maupun apa namanya produktif seperti itu. Nah, bank pun dalam memutar atau mengelola uang Bapak Ibu sekalian itu membutuhkan biaya, Pak Bu. Bank itu membutuhkan biaya. Jadi memang biaya yang dikenakan kepada kita sebagai masyarakat, katakanlah selaku kreditur, itu digunakan untuk memutar dana yang ada di perbankan, yang dikelola sedemikian rupa, yang memiliki resiko-resiko. Tentunya pada saat, tadi kan Bapak bilang, tentunya nih hampir semua guru punya hutang. Jangankan Bapak, Pak, kita juga punya hutang, Pak. Tapi hutang yang kita terima itu berdasarkan kemampuan kita, Pak. Kalau di perbankan ada namanya tingkat NPL, non-performance loan. Nah, itu juga dihitung oleh bank supaya bank nggak kolab. Jadi ada tuh tingkat NPL minimal misalkan 5%. Jadi ada tingkat performance dari kreditur yang mungkin tidak bisa menyanggupi kewajibannya kepada bank. Itu dihitung, Pak. Makanya pada saat Bapak ingin meminjam sejumlah uang, Bapak ditanya nih, Pak, Bapak tanggungannya ada berapa? Istri, oh satu, gitu. Anak, oh ada dua. Yang satu kuliah, yang satu oh masih SD. Terus penghasilan Bapak oh sekian. Misalkan let's say 10 juta misalkan kayak gitu. Dengan biaya hidup saat ini itu dihitung oleh bank. Dengan biaya hidup saat ini terus tanggungan Bapak yang tadi ada 2 orang anak dan 1 istri, yang satu masih kuliah dan sebagainya itu dihitung semua. Sehingga nanti Bapak dikeluarkan oleh bank mengenai angka kepantasan yang bisa Bapak tanggung jawabkan. Kira-kira demikian. Oh, Bapak kira-kira Bapak mau minjem 150. Bank bilang sesuai kesanggupan Bapak, jangan 150 ya Pak, 100 juta aja. Jalannya 10 tahun sekian.
per bulannya sekian. Ini yakin ya, Bapak bisa hidup secara layak dengan 2 orang anak, 1 istri, gitu kan ya. Sekaligus juga membayar kewajiban. Kira-kira seperti itu. Makanya bunganya disesuaikan dan sebagainya dan sebagainya. Itu bagus, Pak. Nggak apa-apa. Memang begitu gitu. Memang memang seperti itu. Barangkali itu dari saya. Mohon maaf nih kalau kurang menjelaskan mungkin ya. Nanti kita bisa apa namanya diskusi lagi. Semakin banyak lah di Jemberana nanti ya. Mungkin di sini Iya, besok mungkin bisa. Nanti kalau yang memang belum pas, nanti bisa japri kita di grup atau bagaimana, nanti akan ada ahli dari tim perumusan terkait kebijakan-kebijakan, baik itu mm, eh, inflasi atau Ya, yang lain-lainnya, kita siap kok Pak. Tapi ini di chat banyak Mas, mungkin bisa hmm. kita spill satu-satu ya. Kayak barangnya transaksi non tunai dari kita ini rupiah. yang Pak Yang mana Besok nih? besok hadir bersama kita hadir Pak. Saya sama Mas Kli dengan narasumber hadir. yang sama. Ya, Hmm. Ah, kita khusus besok sharing session Pak terkait bahan ajarnya. Makanya untuk oh, yang iya. ini kita memang fokus di materi cinta bangga paham rupiahnya. Ya, Ini ada dari baik. Tutun Suta Wiranjaya, saya izin bacakan ya. Apa kebanggaan masyarakat kepada rupiah bisa meningkatkan nilai tukarnya terhadap mata uang asing? Jika iya, bagaimana kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap rupiah mempengaruhi nilai tukarnya? Ini kayaknya sudah sempat saya singgung-singgung sih, saya senggol-senggol terkait bagaimana cara kita menumbuh kembangkan kan alasan kenapa sih eh, gerakan cinta bangga paham rupiah ini ada ya. Lanjut, Yanti Wulandari SMP 2, apakah ada produk BI yang ditujukan kepada siswa selain tabunganku untuk membantu anak mulai belajar investasi? Nah, ini kayaknya sudah sempat disampaikan beli Teddy, tugas dan fungsinya peran Bank Indonesia itu seperti apa. Jadi, Bank Indonesia tidak mengeluarkan tabungan ya. Bank Indonesia hanya mengatur kelancaran sistem pembayaran, kebijakan moneternya, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi, ini semua ada produk di bank umum. Mungkin ini inovasi-inovasi dari bank umum juga ya, ngeluarin tabunganku. Kalau tabunganku kayaknya di bank BPD. Di Mandiri ya tabunganku. Kalau BPD itu simple kayaknya, simple. Simple. Ya, kayaknya itu sudah sangat bervariasi dan membantu juga untuk ada adik-adiknya yang mau belajar gemar menabung ya. Kayak mungkin setoran awalnya bisa dimulai dengan angka 20.000 kayak gitu. Jadi udah dipermudah untuk setoran Ya, awalnya dan persyaratan-persyaratan lainnya kayak. Lanjut ke Ya, kalau biasanya hmm, masyarakat awam, masyarakat kita seperti ini kan pasti cinta banget nabungnya rupiah. nggih. Yang susah nabung rupiah itu kan para konglomerat itu. Nah, Oh, gimana itu biar bisa bisa mereka lebih bangga pada rupiah itu ya. ya. Nanti ya, nanti. Ini ada ini mungkin sebelum kita berangkat ke Jemberana nih karena hari ini juga kita harus berangkat ya beli tawar ya ke Iya. Jemberana untuk gladi ya. Heeh. Nah, tadi ini pertanyaan dari gimana nih caranya biar konglomerat itu juga bangga terhadap rupiah. Tadi juga saya kayaknya lihat juga deh. Kok kok kenapa sih ada tabungan falas dan sebagainya gitu ya. Kalau nggak salah tadi pertanyaan dari siapa ya? Kok kenapa boleh sih ada falas kayak gitu ya? Pertanyaan siapa tadi ya? Lupa saya. Kalau itu NK, Jadi, Bu oh ya, Desi punya. Bu Desi Ya, ya. nomor Oke. 3 dari bawah. Heeh. Jadi memang eh, ini adalah falas itu, Pak. Pinjam apa ya? Falas. Valuta asing itu yang disimpan di bank-bank di negara kita itu sebagai simpanan sebagai valuta juga. Itu fungsinya sebagai valuta juga. Dia bisa digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi semua kewajiban dalam negeri yang berskala internasional misalnya. Kan kita perlu valuta juga. Coba bayangin kalau pakai rupiah. Ini tentunya apa namanya dampaknya akhirnya apa? Akhirnya juga ini berdampak pada stabilitas nilai rupiah jika kita punya falas yang cukup. Jadi gini, eh, kita menganalogikan falas itu sebagai barang, Pak. Semakin dikit valuta asing yang ada di Indonesia, sama nih kayak komoditas nih. Semakin dikit valuta asing yang ada di Indonesia, itu kalau ditukarkan dengan rupiah, perlu rupiah yang banyak nggak? Ini sama hukumnya kayak supply and demand, Pak, Bu, semua. Jadi kalau falasnya semakin dikit ada di Indonesia,
itu kita memperolehnya harus dengan rupiah yang lebih banyak. Artinya nilai falasnya jadi tinggi. Begitu falas tersimpan di Indonesia, pada saat misalkan UMKM mengekspor kerajinan rotannya ke Amerika, lalu pengusaha Amerika mengirimkan dalam bentuk valuta asing ke Indonesia, itu akan menjadi simpanan falas di Indonesia. Dan ini bisa untuk memenuhi kewajiban hutang Indonesia, untuk memenuhi kewajiban dan sebagainya. Jadi semakin banyak uang valuta asing kita di Indonesia. Nah, itu juga bisa memperkuat nilai rupiah karena kita mendapatkan falasnya mudah. Kalau semakin banyak kan semakin mudah didapat falasnya. Stoknya banyak nih. Kira-kira begitu. Ini kayak supply and demand aja sih Pak sebenarnya. Barangkali itu ya penjelasan singkat. Kalau seandainya ilustrasi ini kurang tepat, mungkin nanti kita coba carikan kira-kira kayak tadi nih. Saya suka dengan ilustrasi memang menjelaskan inflasi dengan persediaan telur misalkan saya sebagai pedagang supaya mudah dipahami oleh Bapak dan Ibu semua. Terutama nanti pada saat kita menjelaskan ke anak-anak didik kita. Barangkali itu beli tamar dari saya. Kurang